Jadi kita pun bisa tidur di atas air. Jadi itulah. Terus ini garam ini ambil dulu di 2 Raja-Raja 2. Di 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Ya. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabannya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian dan keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Amin. Jadi di dalam air itu ada kuasa kegelapan. Jadi kalau ada yang minum air ini, ada kematian, ada keguguran, ya, maka penduduk itu ya bilang sama Elisa, datang Elisa bilang, ambillah sebuah pinggan baru bagiku, taruhlah garam. Inilah garamnya kayak gini, taruhlah garam di dalamnya. Maka dengan penduduk kota itu, dengan Elisa, dia melemparkan garam itu ke dalam air itu, menjadi sehat sampai sekarang. Mungkin nenek moyang saya belum lahir ke dunia ini, atau beberapa abad itu belum lahir ke dunia ini, air itu sampai sekarang masih sehat, masih pokoknya enggak ada lah zat besi, zat ini tidak ada, tetap sehat. Itulah karena setannya yang diusir ya dari dalam. Jadi kalau ina muda ya, kalau kita berdoa, karena kami itu karismatik berbahasa roh, dibaca dulu nih Korintus 14. Sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, dia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih dari itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dalam bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi, saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak membunyikan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak menggunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja, kamu ucapkan di udara. Ada entah berapa banyak macam bahasa dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Terus ini teh. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang menggunakannya, dan dia orang asing bagiku.
Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada Kita berbahasa roh berarti kita Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang tahu. Alangkah bagusnya kalau bernubuat seperti tentang boru. Tadi kamu gampang sensitif, gampang ini, ada yang ini kan. Itu Tuhan ini, itulah bernubuat namanya ya. Kalau dukun bilang itu paranormal. Gini-gini kamu, ada yang tidak benar, ada yang benar. Tapi ini dari Tuhan Yesus ya inangnya. Jadi saya tahu semua di dalam hatimu, tapi nggak usah dibongkar. Nantilah kalau kita berdua baru saya kasih tahu ya. Yang tidak bisa ada yang diperlihatkan Tuhan, tapi saya tidak bisa mengeluarkannya ya sayangnya. Tapi biarlah Tuhan mengasihimu. Jadi masalah anggur ini, Wahyu 11 ayat 6. Tulis dulu beri baca di darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Pandang itu pada dekat-dekat mamamu. Mamamu itu kan baru apa tadi? Dekat itu. Jadi depan ini Pulau Samosir, di sanalah, di seberang sanalah kampung orang tua mamamu ya, di situ. Jadi waktu itu saya pelayanan ke Medan, tuh sana ke sini. Jadi saya pengen pulang ke kampung dulu, ke Samosir dulu. Pelayanan saya hentikan dulu di Dulu Sanggul, di Medan ya. Udah kemana-mana Nambur ini. Jadi hujan datang itu, hujan begitu kayak es tak. Terus gelombang Danau Toba itu ombaknya tinggi. Terus saya bilang, Tuhan, saya angkat tangan, Tuhan hentikan hujan ini Tuhan. Saya mau mandi di tanah kelahiran saya. Ombak itu juga Tuhan hentikan. Itu ombak berhenti, hujan pun berhenti. Langsung saya berenang. Di atas kepala saya itu ada burung merpati 3 yang putih semua, 3 ke sana saya ikut ke sana saya ikut di sana. Dan Toba itu kan seram, banyak itunya lah, banyak penunggunya gitu. Tapi itulah Tuhan itu. Berhenti hujan ini saya bisa berenang, bisa mandi. Jadi ini anggur pun setiap kita perjamuan kudus kan, itu kan anggur sama dengan ini kan, bisa bacain mujizatnya terjadi ya. Kalau kita meyakini anggur ini menjadi darah Yesus, maka air pun bisa saya ubah menjadi darah. Kalau dia yakin ya, yakin dan percaya. Jadi kalau ya inang udah ini suka ke kemana-mana lah ya, dan ada saya lain jumlah di HP, nggak saya lihat orangnya, nggak saya kenal sama sekali. Sulawesi, Makassar, Kalimantan, begitu juga Jerman sama Kanada. Pelayanan saya melalui HP aja gitu. Jadi itulah Tuhan itu luar biasa ya. Jadi ini ayat ini Lukas 10 ayat 19, baca dulu. Berikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Udah dikasih Tuhan, dikasih racun di makanan, tapi nggak mati. Inilah ayatnya ya. Nah, sudah dikasih Tuhan kuasa ke kita. Jadi adapun bebanmu, kalau kamu berdoa, Tuhan lepaskan semua beban-beban saya, lepas itu. Jadi dan pergulung mulamu 1 nanti di tahun depan lah ya, kita doain supaya pernikahanmu lancar. Nanti undangin aku ya. Nah, iya pasti siapa namanya tadi pacarmu? Leo ya. Leo Maradona Simatupang. Leo Marado aja ya. Jadi ikutin dua Mama Tuhan, sekian dulu firman Tuhan. Banyak sebenarnya firman Tuhan mau saya kasih sama kamu, karena kamu kayak linglung kulihat. Karena ada yang di bapakmu itu. Bapak baik lah ya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Banyak dosa yang saya lakukan di masa kecil sampai hari ini. Tuhan Yesus, saya mohon kepadamu, ampunilah segala dosa perbuatan saya.
Begitu juga kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk nenek moyang, dosa turunan, dosa turunan, dosa perdukunan, dosa perdukunan, dosa roh kegagalan, dosa roh kegagalan, dosa mati muda, dosa mati muda, diputuskan diputuskan daripada saya, daripada saya, begitu juga daripada anak-anak saya nanti. begitu pula daripada anak-anak saya nanti. Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus, saya percaya Kau mati di kayu salib, Engkau mati di kayu salib, menanggung dosa-dosa manusia. menanggung dosa-dosa manusia. Hari ini Hari ini saya mohon kepadamu Tuhan, saya mohon kepadamu Tuhan, jadikanlah aku menjadi anakmu. jadikanlah aku menjadi anakmu. Tuhan Yesus menjadi Bapakku. Tuhan Yesus menjadi Bapakku. Jadikan aku menjadi anakmu. Jadikan aku menjadi anakmu. Tuhan Yesus menjadi Bapakku. Tuhan Yesus menjadi Bapakku. Segala kutuk-kutuk nenek moyang, Segala kutuk-kutuk nenek moyang, segala dosa turunan, segala dosa turunan, dosa perdukunan, dosa perdukunan, dosa kenajisan, dosa kenajisan, penyembahan berhala, penyembahan berhala, diputuskan putuskan daripadaku, daripadaku, begitu juga daripada turunanku nanti. daripada turunanku nanti. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, catatlah namaku catatan namaku di buku kehidupan di buku kehidupan yang ada di dalam sorga. yang ada di dalam surga. Sebut namamu siapa? Listi Kristianti Sirait. Begitu juga Tuhan Yesus, Begitu pula Tuhan Yesus, bila saat nanti bila satu nanti aku meninggal, aku meninggal, aku masuk sorga. aku masuk dalam surga. Karena aku menjadi anakmu, Karena aku menjadi anakmu, Tuhan Yesus menjadi Bapakku. Tuhan Yesus menjadi Bapakku. Aku milikmu, Aku milikmu, Tuhan Yesus menjadi milikku. Tuhan Yesus menjadi milikku. Saya undang roh Tuhan Yesus Saya undang roh Tuhan Yesus dengan rohku dengan rohku menyatu menyatu di dalam hatiku. di dalam hatiku. Saya undang roh Tuhan Yesus Saya undang roh Tuhan Yesus dengan rohku dengan rohku menyatu menyatu di dalam hatiku. di dalam hatiku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas pemeliharaanmu. atas pemeliharaan. Amin. Kepedulian Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku rasa Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa, serah kemenangan terjadi di tempat ini. Di sini ada urapan baru, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan, atas pemeliharaanmu Tuhan. Hamba sudah melayani Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau melepaskan segala kutuk nenek moyang, dosa turunan, apapun Tuhan yang membebani pikiran anak kami di sini, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan berkuasa atas hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat memberikan pertolongan kepada anak-anak. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan anak-anak kami dalam tangan-Mu ya Tuhan di sore hari ini. Tuhan, kami akan mentahirkan dia, lepaskan dia dari segala dosa-dosanya, begitu juga dari kutuk-kutuk nenek moyangnya. Lepaskan Tuhan, supaya jangan terhalang
apapun yang dipikirkan, apapun yang dirindukan Tuhan, supaya terjadi mujizat baginya Amin. Tuhan. Dalam nama Biarlah Yesus. terjadi mujizat-Mu bagi anak kami di sini yang dua ini Tuhan. Amin. Seserahkan semuanya anak kami yang dua ini dalam tangan-Mu Amin. Bapa. Tuhan, biarlah pendamping hidup mereka Tuhan, yang sudah Tuhan pilih Tuhan, Amin. supaya mereka Tuhan mendapat kemenangan dan pemulihan daripada Tuhan. Amin. Pulihkan hidup mereka berdua Tuhan. Kami serahkan anak kami dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menutup bungkus mereka dari ujung rambutnya sampai telapak kakinya. Begitu juga Tuhan, di sini anggur, minyak urapan, garam Tuhan, Engkau ubah ini menjadi darah yang kudus. Amin. Ubah Tuhan minyak urapan, begitu juga garam, begitu juga anggur ini ubah menjadi darah yang kudus. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan, saya percaya bahwa garam minyak urapan ini Tuhan, begitu juga anggur Tuhan, Engkau sudah mengubahnya menjadi darah. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Tuhan, hamba-Mu mengangkat anggur ini ubah menjadi darah-Mu yang kudus untuk mentahirkan dia dari dalam, dari luar. Biarlah Engkau melindungi dia, menyertai dia, jauhkan segala roh maut, roh celaka daripada dia. Berkati dia Tuhan, segala berkat, segala biarlah Engkau memberkati anak-Mu ini, memulihkan hidupnya, segala pikiran-pikirannya yang tidak berasal daripada Tuhan, lepaskan dari tubuhnya. Terima kasih Tuhan, siapapun yang menyakiti dia, biarlah Tuhan memberikan Tuhan pengampunan buat anak-Mu ini. Begitu juga Tuhan yang menyakiti dia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Amin. Bapak yang baik, ampunilah anak-Mu ini Tuhan. Dia belum mengerti ya Tuhan Yesus. Tolong dia Bapak. Banyak pun larangan Tuhan. Biarlah hatinya berikan ketetapan, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Tuhan, kami serahkan hidupnya dalam tangan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, segala roh-roh yang menempel di tubuhnya Tuhan, lepaskan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan mengasihi dia. Begitu juga Tuhan pendamping hidupnya. Biarlah Tuhan memilihkan pendamping hidupnya yang setia pada Tuhan. Hormat kepada orang tua. Kami serahkan hidupnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mohon kepada-Mu Tuhan, segala kutuk nenek moyang, segala dosa turunan diputuskan dari orang tuanya, dari orang tuanya perempuan dan laki-laki Tuhan. Tuhan, jadikan anak-Mu ini Tuhan menjadi anak-Mu. Tuhan, pelihara dia. Segala kutuk nenek moyang, segala dosa turunan yang diputuskan daripada dia, yang menempel di tubuhnya pun hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, di sini hamba-Mu Tuhan mengangkat anggur ini ubah menjadi darah-Mu yang kudus untuk mentahirkan dari dalam, dari luar pun Tuhan. Biarlah Engkau menjaga dari ujung rambutnya sampai telapak kakinya. Kami serahkan hidupnya di dalam tangan-Mu. Segala kuasa-kuasa apapun, segala kuasa-kuasa apapun itu Tuhan, lepaskan daripadanya Tuhan. Begitu juga pekerjaannya Tuhan, pakai anak-Mu ini Tuhan, supaya dia bisa menanggung-jawabi apa pekerjaannya Tuhan. Biarlah Engkau mengasihi dia, memelihara dia setiap kehidupannya. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan turun atas-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah dua permohonan kami. Haleluya. Amin. Ambil dulu